Perkebunan tebu dan pabrik gula PT Gunung Madu Plantation atau biasa disingkat PT GMP terletak di Lampung. Tepatnya di Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah yang jaraknya sekitar 90 km dari kota Bandar Lampung. PT Gunung Madu Plantation yang didirikan pada tahun 1975 merupakan pelopor usaha perkebunan dan pabrik gula di luar Jawa. Luas areal GMP yang dikelola 36.000 hektar dengan luas kebun produksi sekitar 25.000 hektar. Selain itu, ada sekitar 4.000 hektar areal tebu rakyat yang bermitra dengan PT GMP. Luas areal tebu rakyat ini masih akan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap budidaya tebu. Jenis tanah di areal ini termasuk ultisol atau potsolik merah kuning. Sifat fisik dan kimia tanah mengharuskan diterapkannya teknologi budidaya yang tepat dan bijaksana, sehingga bisa dikelola secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Berkat usaha keras, inovasi tiada henti, dan tetap menjaga keseimbangan alam, lahan yang dulunya merupakan tanah-tanah marginal kini menjadi kawasan hijau yang produktif dan bermanfaat untuk daerah Lampung, bahkan Indonesia. Musim tebang dan giling pertama dilaksanakan tahun 1978. Pabrik mengikuti proses sulfitasi ganda untuk menghasilkan gula SHS, yaitu gula konsumsi langsung. Kapasitas giling terpasang mula-mula sebesar 4.000 TCD atau ton tebu per hari. Kemudian mulai tahun 1994 diperbesar secara bertahap menjadi 12.000 TCD. Sejak 2007 mulai dikembangkan lagi menuju 16.000 TCD. Tingkat produksi kini mencapai rata-rata 2 juta ton tebu dan sekitar 190.000 ton gula per tahun. Gula Gunung Madu dipasarkan di kawasan Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Gula Gunung Madu memiliki keunggulan yang bisa kita lihat dan kita rasakan langsung, antara lain aroma lebih segar dan alami, cita rasa lebih manis, kristal lebih bersih dan berwarna khas. Produk gula GMP memenuhi kualitas standar nasional Indonesia. Perkebunan tebu dan pabrik gula PT Gunung Madu Plantation merupakan kegiatan yang ramah lingkungan. Limbah dari kebun maupun pabrik bisa dimanfaatkan kembali dan ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar. Limbah padat berupa ampas tebu atau bagas misalnya, dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar ketel uap atau boiler untuk penggerak mesin pabrik dan pembangkit tenaga listrik untuk perumahan karyawan, perkantoran, dan peralatan irigasi. Karena itu, pabrik dan pembangkit listrik Gunung Madu tidak menggunakan bahan bakar minyak atau BBM, baik saat musim giling atau on-season maupun tidak giling atau off-season. Limbah padat lain adalah endapan nira yang disebut blotong atau filter cake dan abu. Blotong, abu, dan bagas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos yang digunakan lagi di kebun sebagai penyubur tanah. Limbah cair yang dikeluarkan pabrik merupakan limbah organik dan bukan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya.
Limbah cair ini dikelola melalui 2 tahap. Pertama, penanganan di dalam pabrik atau in-house keeping, yaitu dengan cara mengefisienkan pemakaian air dan penangkapan minyak atau oil trap, serta pembuatan bak penangkapan abu bagas atau ash trap. Kedua, penanganan setelah limbah keluar dari pabrik melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hasil samping atau co-product dari proses pembuatan gula, yaitu tetes tebu atau molasses, dijual langsung ke sektor industri hilir dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tetes merupakan bahan baku etanol, monosodium glutamat atau MSG, pelet, kecap, dan lisin. Sebagian besar tetes diekspor ke Thailand, Taiwan, Jepang, dan Uni Eropa. Sebagai pelopor industri gula di luar Jawa, Gunung Madu berhasil membuktikan bahwa industri gula di luar Jawa, khususnya di Lampung, mampu mencapai produktivitas yang cukup tinggi dengan rendemen di atas 9% dan produktivitas gula di atas 7 ton per hektar. Hal ini menghapuskan asumsi bahwa tanaman tebu dan industri gula hanya dapat tumbuh di Jawa. Keberhasilan GMP telah menambah keyakinan pemerintah tentang prospek peningkatan produksi gula nasional dan memancing pihak BUMN maupun swasta lain untuk menggalakkan perkembangan industri gula di luar Jawa. Pabrik gula di Lampung kini sudah menjadi benchmark industri gula nasional dengan memasok hampir 40% dari produksi gula nasional. Dengan produktivitas yang tinggi seperti ini, impor gula di Indonesia minimal dapat berkurang sehingga bisa menghemat devisa negara. Di GMP telah tumbuh keahlian di bidang budidaya tebu lahan kering dan pabrik gula yang sudah teruji. Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas demi kemajuan industri gula nasional. Bahkan sejak 2003, teknologi tersebut telah dikembangkan ke masyarakat melalui program kemitraan tebu rakyat di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Kabupaten Tulang Bawang. Di samping memasyarakatkan pertanian tebu, kemitraan dengan pola bagi hasil dengan petani mandiri juga merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. GMP menyerap tenaga kerja tetap sekitar 1.800 orang, ditambah sekitar 8.500 tenaga musiman saat musim tebang dan giling yang berlangsung sejak April hingga Oktober. Kegiatan yang berlangsung pada saat musim kemarau ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. GMP dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan yang mayoritas petani, di mana saat kemarau tidak bisa bercocok tanam dan membutuhkan mata pencaharian lain. PT GMP memfasilitasi pengembangan berbagai organisasi, di antaranya Dana Pensiun Gunung Madu atau DPGMP, Koperasi Gunung Madu atau KGM, Ikatan Istri Karyawan atau IIK, Yayasan Muslim Gunung Madu atau YMGM, Badan Kerjasama Umat Kristiani atau BKS, dan Yayasan Pendidikan Gunung Madu. Yayasan Pendidikan Gunung Madu mengelola pendidikan untuk lebih dari 2.600 murid TK, SD, dan SMP yang belajar di lingkungan GMP. Sejak tahun 2005, yayasan ini dipercaya mengelola program kerjasama dengan Pemda Lampung Tengah dalam upaya peningkatan mutu SDM kependidikan melalui pelatihan-pelatihan guru di Local Education Center atau LEC GMP yang biayanya disediakan oleh perusahaan. Koperasi Gunung Madu atau KGM merupakan salah satu koperasi teladan nasional yang sudah sering mendapatkan penghargaan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Karyawan di areal konsensi Gunung Madu mendapatkan banyak fasilitas.
Perusahaan telah membangun lebih dari 1.700 unit rumah untuk para karyawannya. Perusahaan menyediakan pula fasilitas-fasilitas lain seperti poliklinik, fasilitas pendidikan, masjid, gereja, sarana olahraga, warung-warung, toko-toko koperasi, bank, fasilitas ATM, serta gedung-gedung pertemuan. Masyarakat dari desa sekitar GMP dapat ikut memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini. Interaksi Gunung Madu dengan masyarakat sekitar memang sangat erat. Tumbuh dan berkembangnya Gunung Madu juga telah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, terbukti dengan munculnya pusat-pusat perekonomian baru. GMP pun berusaha menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, melalui pembinaan kemitraan tebu, bantuan-bantuan fisik seperti masjid, kantor kepala kampung, listrik, peralatan kantor, pengerasan jalan, pembangunan jembatan, dan juga bantuan air bersih kepada warga sekitar ketika musim kemarau. Keberhasilan GMP ini juga tidak terlepas dari etos perusahaan yang tertuang dalam visi, misi, dan nilai inti. Keberhasilan GMP sebagai sebuah perusahaan yang maju telah memberikan gambaran cerah terhadap agroindustri, terutama pergulaan nasional. Potensi terbesar yang dimiliki Indonesia adalah bidang pertanian, karena ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Industri pertanian seperti Gunung Madu telah nyata membuktikan betapa efektifnya dan harmonisnya pemanfaatan sumber daya alam, penyerapan tenaga kerja, pembukaan daerah terpencil, dan pengembangan wilayah pedesaan. PT Gunung Madu Plantation yakin bahwa predikat agen pembangunan tidak perlu dimonopoli oleh badan usaha milik negara. Dalam prakteknya, badan usaha swasta seperti PT GMP jelas telah berfungsi sebagai agen pembangunan. Pada akhirnya, kemajuan dan viabilitas dari badan usaha itulah yang akan menentukan seberapa besar peranannya sebagai agen pembangunan. Makin maju dan makin sehat badan usaha itu, makin besar manfaatnya bagi pembangunan wilayah sekitarnya. Meski telah mencapai keberhasilan, Gunung Madu tetap akan selalu berinovasi agar produktivitas gula semakin tinggi, sehingga gula Gunung Madu semakin kompetitif di tingkat ASEAN dan siap menghadapi berbagai perubahan di pasar global. Ya, dengan mengucap Alhamdulillah, kita saksikan bersama-sama penekanan tombol perasaannya Sepang dan Kiling ke-31. Kita berikan aplaus kepada ibu sekalian.